Hai, welcome back to pika-pika.ed channel. Di sini dengan aku Amel. Kali ini cornerku sedikit berbeda dari biasanya ya, karena kali ini aku mau membahas tentang mitos dan fakta terkait sunburn. Nah, menarik gak sih? Untuk informasi lebih lengkapnya, pastikan kalian nonton videoku sampai habis ya. So, pastikan kalian stay tune dan keep on watching. Oke, jadi banyak ya beberapa orang yang menganggap punya kulit sawo mateng atau kulit yang lebih gelap itu dianggap eksotis atau lebih cantik gitu. Maka dari itu banyak artis lokal maupun internasional yang banyak melakukan tanning. Terus mereka itu juga kayak berjemur di bawah paparan sinar matahari. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kelamaan berjemur di bawah sinar matahari itu nggak baik buat kulit, malah menyebabkan kulit kita menjadi sunburn. Nah, sunburn ini kondisi kulit kayak kemerahan, terus bengkak, terus dia kemerahannya itu sampai kayak buat belang di area sekitar yang kena sunburn itu tadi. Nah, sunburn ini dia memiliki beberapa variasi, dia ada yang sunburn ringan sampai ke sunburn berat. Nah, terus buat orang-orang yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan itu kalau sering terkena sunburn itu dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Maka dari itu aku mau jelasin ke kalian langsung aja kali ya tentang mitos dan fakta terkait sunburn. Oke, yang pertama mitosnya adalah ketika kita di dekat jendela itu kita bisa mengalami yang namanya sunburn. Nah, itu tuh nggak sepenuhnya benar ya, karena meskipun sinar UV itu dapat menembus ke kaca jendela rumah kalian atau kaca jendela mobil, itu nggak membuat kulit kita itu jadi sunburn yang kayak kemerahan terus panas gitu, enggak. Tetapi sinar UV yang masuk ke kaca tersebut itu dapat meningkatkan resiko penuaan dini di kulit kita. Jadi meskipun kalian itu ada di dalam ruangan, apalagi buat kalian yang kerja terus ruang kerja kalian itu di dekat jendela yang langsung terpapar sinar matahari, itu masih wajib memakai sunscreen. Terus mitos yang kedua adalah produk sunscreen yang harganya mahal terus ber-SPF tinggi itu dapat melindungi kulit kita dari sunburn jauh lebih tinggi daripada produk sunscreen yang harganya lebih murah. Nah, itu tuh nggak sepenuhnya benar juga, karena harga mahal juga bukan jaminan ya. SPF yang efektif itu dia yang dipakai sesuai kebutuhan dan cara pengaplikasiannya juga yang tepat. Jadi gini, angka di SPF itu merujuk pada seberapa lama kulit kita itu dapat terlindungi dari paparan sinar matahari. Misalkan nih, jenis kulit kalian itu yang 10 menit di bawah sinar matahari terus langsung belang gitu. Nah, terus pas kalian pakai SPF 15, itu kulit kalian 15 lebih lama terlindungi dari paparan sinar matahari. Itu tuh setara sekitar 150 menitan gitu deh. Jadi buat kalian yang cuma kebutuhannya kayak ke warung dekat rumah atau ke minimarket dekat rumah, pokoknya yang dekat-dekat rumah, terus habis itu pulang lagi, balik lagi, nah itu pakai SPF 15 sudah cukup kok. Tapi kalau kebutuhan kalian kayak renang, terus main ke pantai, terus sering melakukan aktivitas di outdoor kayak olahraga gitu, nah itu minimal SPF 30 sampai 50. Jadi disesuaikan aja gitu dengan kebutuhan kalian. Terus mitos yang ketiga adalah produk sunscreen yang ada label waterproofnya itu nggak perlu diaplikasikan ulang. Meskipun nggak usah diaplikasikan ulang juga kulit kita aman-aman aja gitu loh, nggak bakal kena sunburn. Nah, itu juga nggak sepenuhnya benar, karena produk sunscreen itu nggak ada yang benar-benar waterproof ya. Beberapa sunscreen ada yang sifatnya water resistant, tetapi ya sama aja harus kita aplikasikan ulang. Produk sunscreen yang SPF-nya 50 itu juga harus diaplikasikan ulang ke kulit kita setiap 2 jam sekali. Jadi kalian jangan tergiur tuh dengan embel-embel kayak dapat melindungi kulit sepanjang hari gitu-gitu. Nah, itu tuh nggak sebenarnya benar ya, karena sunscreen yang bagus buat melindungi kulit kalian dari sunburn itu harus diaplikasikan ulang. Terus mitos yang keempat adalah pada saat cuaca mendung, kulit kita nggak bakal kena sunburn dan nggak usah pakai sunscreen. Nah, ini ada bener, ada salahnya juga. Ketika cuaca mendung, ya emang cuacanya kan hawanya pasti dingin gitu kan. Terus nggak ada sinar matahari, ya kelihatannya nggak ada sinar matahari gitu. Tapi sebenarnya gumpalan awan itu dia tidak dapat menahan masuknya sinar UV. Jadi sebenarnya ada sinar UV yang dapat terpapar ke kulit kita, tetapi bukan sinar UVA yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih gelap gitu.
Nah, malah kalau pas cuaca lagi mendung gitu, sinar UVB-nya yang jauh lebih tinggi daripada sinar UVB. Sinar UVB ini yang berperan dalam penuaan dini. Ya sama kayak yang di dekat jendela itu tadi ya, mitos yang tadi. Ya pada saat cuaca mendung kita nggak bakal terkena sunburn secara langsung yang kayak kulit kita panas atau kemerahan. Tapi lama-kelamaan itu dapat kayak kulit kita itu ada gejala penuaan dini gitu loh, karena sinar UVB tadi yang jauh lebih tinggi daripada si sinar UVA. Jadi meskipun cuaca mendung jangan disepelekan, kalian harus pakai sunscreen. Terus mitos yang terakhir adalah bagi pemilik kulit gelap itu dia nggak usah pakai sunscreen lagi karena resiko untuk mengalami sunburn itu jauh lebih kecil. Nah, ini ada benarnya juga. Bagi pemilik kulit gelap, mereka itu memiliki pigmen melanin yang jauh lebih tinggi. Nah, pigmen melanin ini selain sebagai pemberi zat warna pada kulit, melanin itu layaknya kayak tabir surya alami di dalam kulit kita. Jadi, pigmen melanin dia itu dapat mengubah sinar UV menjadi panas supaya nggak merusak sel kulit kita. Nah, berbeda dengan ras Kaukasia atau mereka yang memiliki kulit jauh lebih cerah gitu ya. Mereka itu memiliki pigmen melanin jauh lebih sedikit. Maka dari itu mereka itu memiliki resiko untuk mengalami sunburn dan resiko kanker kulit jauh lebih tinggi. Tetapi meskipun apapun warna kulitnya, apapun warna kulit kalian, pokoknya kalau masih terpapar kalau masih kegiatan kalian itu sering terpapar sinar matahari, sering keluar-keluar, itu tuh harus pakai sunscreen apapun warna kulit kalian. Nah, jadi itu tadi penjelasanku tentang mitos dan fakta terkait sunburn. Semoga penjelasanku tadi dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi kalian semua. See you di video dan materi selanjutnya. Bye-bye!